Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Miss Devi. Untuk hari ini kita akan membahas soal tryout yang soal tryout, maaf. Miss kepikiran kelas 6 jadi soal tryout dari tadi. Soal PTS matematika yang sudah kalian laksanakan minggu lalu. Oke, karena berhubung ini ada teman-teman kalian yang belum soalnya itu ternyata dikumpulkan bersama dengan lembah jawab kemarin. Ini Miss share screen saja soalnya ya. Ya, Miss. Jadi nak kalau setiap PTS atau PAS itu soalnya itu tidak perlu dikumpulkan ya nak ya. Jadi kalian hanya mengumpulkan lembar jawabnya saja. Jadi saat Miss-nya itu membahas soal masih ada di tangan kalian. Oke, kita mulai dari bagian A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, dan D. Di lembar jawab sudah Miss berikan ya nak ya, pilihannya A, B, C, atau D. Sekarang nomor 1. Berikut ini yang bukan termasuk sifat-sifat bangun ruang balok. Nah, balok itu sama dengan kubus, hanya bedanya itu apanya? Bedanya apa kubus sama balok? Bedanya di mana? Ayo, bedanya yang mana itu? A, B, C, atau D? Kalau balok yang bukan sifat balok yang mana? Yang bukan sifat balok yang D. Yang D, karena mempunyai 6 sisi berbentuk persegi itu merupakan sifat dari apa nak? Bangun ruang apa? Persegi. Persegi. Ayo. Bangun ruang apa? Kubus. Kubus. Yang D itu merupakan sifat dari bangun ruang kubus. Jadi nomor 1 jawabannya D. Kemudian nomor 2 kita lanjut. Berikut ini yang termasuk jaring-jaring kubus. Nah ingat kalau jaring-jaring kubus atau balok itu semuanya masing-masing mempunyai 6 sisi. Sekarang tengok yang A, B, C, D. Menurut anak-anak, yang termasuk jaring-jaring kubus itu yang mana sih? D. Yang mana? D. Betul sekali. Yang A itu pasti tidak bisa ya, karena kalau yang A, sebentar. Yang A ini, yang Miss coret, ini nanti tidak bisa terlipat. Oke? Itu yang A. Kenapa tidak pilih yang A itu alasannya? Yang B, yang C, kenapa tidak pilih C? Karena di sini sisinya hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 sisi, sedangkan kubus dan balok itu harus mempunyai 6 sisi. Jelas? Kemudian yang D, di sini kenapa tidak dipilih? Karena bagian yang Miss coret ini bertumpuk sisinya. Dan bagian belakang di sini tidak ada sisi, sehingga tidak akan membentuk kubus yang sempurna. Sudah jelas? Jelas, Miss. Yuk kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Nah, ini kayak peralon. Aduh apa ya nek peralon ki bahasa Indonesia nih, Miss? Oh, pipa, kayak pipa bentuknya. Berarti dia berbentuk apa? Nak bangun ruang apa? Tabung. Tabung, berarti 3D. Kita lanjut ke nomor 4. Lihat nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah volume. Namanya volume kubus. Berarti itu rumusnya S pangkat 3. Di sini S-nya berapa, Nak? 24. Nah, 24 pangkat 3 itu artinya apa? Bukan 24 kali 3 loh ya, tapi 24 kali 24 kali 24. Betul sekali. Nah, ini kalian cari hasilnya yang mana? D. Dadu. Oke, itu ya, sudah jelas? Jelas, Miss. Yuk kita lanjut. Cepet toh? Cepet kok.
Bagus-bagus nilainya. Besok dilihat ya nilainya ya berapa ya. Kita lanjut nomor 5. Volume bangun ruang balok. Ingat, balok. Miss selalu mengingatkan ke anak-anak, nah kalau volume balok itu cepet loh kalian hafalinnya. Nomor 4 jawabannya apa, Miss? Hah? Apa? 4D. Gimana, Nak? Gimana? Halo? Jawaban nomor 4 apa? Oh, nomor 4 dadu, Nak. Nomor 4 dadu. D. Iya, nomor 4 D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk volume balok kalian hafalannya pelit dah, PLT, pelit itu nanti akan selalu teringat-ingat. Berarti di sini 32, kalian sesuaikan lebarnya berapa? 12. Kemudian dikalikan tingginya 8. Hasilnya adalah 3072. Yang C. Oke, makasih Bapak. Oke, kita lanjut untuk nomor 6. Itu juga kita pakai perpangkatan 28 pangkat 3. Sama halnya dengan tadi, Nak. Kalau yang namanya pangkat 3 itu bukan berarti kali 3, tetapi perkalian bilangan berulang sebanyak 3 kali. Nah, 28 dikalikan 28 dikalikan 28. Hasilnya adalah 21.952. Bebek. Kalau anak-anak mengerjakannya kemarin itu disalin di buku, di soalnya, anak-anak bisa cek nanti nilainya berapa. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini nomor 7 mudah sekali loh, Nak. Sama halnya dengan cara yang Miss Devi ajarkan. Karena di sini akar pangkat 3, kita ambil 3 angka dari belakang, kita buat garis pemisah. Set. Kita cari 54 itu berapa? Ini kita lihat satuannya 2. Oh, 2. Nah, angka 3 yang mendekati 54 itu berapa ya? 3. 3. Kenapa tidak 4, Nak? Karena kalau 4, 64. Iya, kalau 4, 64. Jadi kalau mencari itu tidak boleh lebih dari bilangannya. Harus mendekati tapi tidak boleh lebih. Di sini 3. Nah, sekarang ini kita lihat satuannya. Pangkat 3 berapa? Yang hasil satuannya 2. 8. Kenapa tidak 2? Kenapa? Kalau 2 berapa emangnya satuannya? 8. Padahal di sini kita lihat satuannya 2. Sehingga kita memilih 38. Seperti itu. Sudah jelas? Jelas nih. Sekarang kita ke nomor 8. Perhatikan nomor 8. Iwan mempunyai botol minum berbentuk tabung dengan jari-jari garis bawahi, Nak. Jadi kalau ada soal cerita, kalian garis bawahi apa yang diketahui. Oh, jari-jarinya 14. Kemudian tingginya berapa? Oh, 28. Kita mencari volume. Nak, Miss mau tanya. Di sini kita menggunakan pi-nya berapa ya, Nak? Pi-nya 22/7. Kenapa alasannya memakai 22/7? Karena 14 bisa dibagi 7. 14 iya, karena di soal ada bilangan kelipatan 7. Nah, kalian tinggal memasukkan saja angkanya berapa. Dikalikan 14. Dikalikan 14. Dikalikan 28. Nah, setelah seperti ini, kalian lihat dulu apa yang bisa dicoret yang mana. 14 sama 7. Nah, 7 sama 14 masih berapa, Nak? 2. Nah, seperti ini. Setelah itu kita hitung hasilnya berapa. 22. Ini dikalikan 2 dulu berapa. Kemudian 44 kali 14 berapa. Kemudian hasilnya dikalikan 28. Yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. Dadu. Oke, kita lanjut ke nomor
9. Nomor 9, Nak. Nah, perhatikan. Ini kemarin banyak yang salah ini nomor 9. Coba nomor 9. Kalau ada soal cerita seperti ini, kalian harus pahami dulu. Sebuah akuarium berukuran panjang 45, lebar 28, tinggi 65. Akuarium tersebut diisi setengah bagian. Berapakah isi akuarium tersebut? Volumenya berapa? Berarti ini volume apa, Nak? Berarti akuariumnya berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Ayo, bangun ruang apa? Apa? Balok. Balok. Berarti kita pakai rumus pelit. Ya kan? Nah, kemudian di sini lihat dulu tapi Miss di situ kan akuariumnya terisi setengah bagian. Berarti di sini kita kalikan setengah. Nah, baru kita masukkan 45 dikali lebarnya berapa? 28 dikali 65 dikali setengah. Sekarang Miss Devi tanya, Nak, sebelum kalian kalikan semua, lihat apakah ada bilangan yang bisa kita sederhanakan? Ada, Miss. Yang mana, Nak? 28 sama yang 2. Nah, ini habis tinggal 1, di sini tinggal 14. Nah, tinggal kalikan semuanya. 45 kali 15 dikalikan 65. Nah, sehingga hasilnya yang mana? Ayo, nomor 9. 9. Yang B, betul sekali. Seperti itu. Jadi tolong tahapannya harus benar-benar dipahami ya, Nak ya. Ini pasti ada yang ngisinya yang D. Ada nggak yang isi D kemarin? Bukan, enggak. Ayo, ada nggak yang isi D? Enggak, Miss. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Bangun ruang kubus dengan panjang rusuk 18, volumenya berapa? Oke, di sini juga kita masuk ke volume kubus. Volume kubus. Ingat volume kubus itu S pangkat 3. Padahal panjang sisinya berapa? 18. Berarti tinggal 18 kali 18 kali 18. Hasilnya adalah 5.832 cm kubik. Dari 10 soal, siapa yang betul semua angkat tangan? Coba Miss mau tengok, siapa yang betul semua? Saya. Oke, good. 10 soal betul semua. Good job. Enggak apa-apa yang lainnya ya kalau masih ada yang salah. Yang penting kalian kan sekarang tahu kesalahannya di mana. Paling tadi yang ngitung. Kayak akuarium tadi mungkin ke anak-anak tidak dikalikan setengah. Seperti itu. Jadi memang harus lebih teliti lagi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini. Pada jaring-jaring balok di atas nomor 7 ini ya, yang diarsir itu adalah alasnya, yang bawah berarti. Berarti sisi kiri itu nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kemarin anak-anak masih ada yang menjawab nomor 8. Gitu ya. Masih ada yang jawab nomor 2 dan 8. Ada yang menjawab nomor 5 dan 8. Apakah sisi kiri itu ada 2? Kan tidak toh, Nak. Sisi kiri itu hanya ada 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 2. Panjang rusuk bangun ruang kubus adalah 32. Volume bangun ruang kubus tersebut adalah, berarti tinggal dipangkatkan 3. 32 kalikan 32 kalikan 32. Jadi tinggal 32 kalikan 32 kalikan 32. Ini semua dikalikan. Nanti hasilnya dikalikan. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 3. Itu mudah sekali. Nah, nomor 3 ini perhatikan, Nak. Di sini
Bangun ruang balok memiliki ukuran panjang 22, lebar 8, dan volumenya. Nah, yang diketahui itu volumenya. Sehingga tinggi bangun tersebut berapa? Ingat, volume balok itu rumusnya pelit. Ya kan, Nak? Pelit. Kemudian di situ volumenya berapa? 2112. Panjangnya berapa? 22. Lebarnya berapa? 8. Tingginya berapa? Miss, tingginya yang dicari berarti tetap kalian tulis T. Setelah itu, kalian mencari T nih. Kalau mencari T, maka volume kalian bagi dengan P dan L. Nah, sehingga untuk mencari tinggi 2112 dibagi 22 kali 8. 2112 dibagi berapa? Ayo. 22 kali 8 berapa? Ayo coba Miss mau tanya. Berapa? Ayo coba dihitung. 22 kali 8. Berapa? 176. 176, betul sekali. Sekarang berarti tinggal kita bagi. 2112 kita bagi 176. Sekarang perhatikan, Nak. 2 bisa dibagi 176 tidak? Tidak. Tidak. 21 bisa tidak? Tidak. 211 bisa nggak dibagi 176? Bisa. Bisa. Hasilnya berapa, Nak? Satu. 211 karena dibagi 176 masih punya sisa nih. Sisanya berapa, Miss? Sisanya adalah 45. Sorry. Kok salah kayak eraser. Jawabannya sisanya berapa? Kok 55? 35. Itu lagi tulisannya. Nah, karena sisanya 35 dibagi 176 tidak bisa. Masih ada sisa 2, Miss. Berarti 352. Berapa ini dibagi 176? Dapat 2. Sehingga tingginya sama dengan 12 cm. Seperti itu langkah-langkah pengerjaannya. Dalam pembagian boleh kalian menggunakan porogapet atau pengurangan berulang atau penjumlahan berulang. Itu sama. Gitu ya. Oke. Sudah ini? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berapa, Miss? 4 ya? Iya, nomor 4. Ini banyak sekali alasan anak-anak yang diberikan anak-anak. Malah ada yang sistematis sekali jawabannya. Miss juga bertanya-tanya, itu jawabannya dari mana ya? Kok sistematis sekali? Ada yang sampai itu adalah perbandingan antara ini dan ini dalam matematika seperti ini. Nah, itu sepertinya Miss Devi tidak pernah menjelaskan secara sistematis seperti itu. Miss Devi menjelaskan hanya sebagai pengetahuan kalian saja. Intinya, kenapa kita menggunakan rumus Pi sama dengan 3,14, yaitu karena tidak ada bilangan kelipatan 7. Yang pertama, sehingga dapat memudahkan mengerjakan atau menghitung. Udah, itu aja, simple. Tidak perlu pakai secara sistematis. Kita menggunakan Pi sama dengan 3,14 karena itu perbandingan antara 22 dan 7. Nah, itu kan seperti artinya, tapi kan yang Miss Devi tanyakan adalah alasan. Jadi alasannya kenapa kita menggunakan rumus Pi sama dengan 3,14? Alasannya karena
pada soal tidak ada bilangan 7. Sehingga untuk memudahkan kita dalam menghitung. Selesai. Itu saja alasannya. Gitu ya nak ya. Jadi diingat-ingat, Miss akan tahu itu kalian mencari alasannya itu di mana Miss akan tahu. Terlihat dari jawaban kalian. Oke, nomor 5. Bangun ruang tabung dengan memiliki jari-jari alasnya 10 dan tingginya 28 cm. Oke, nomor 5 ini Miss Devi mau tanya ke Rifan. Halo Rifan. Halo Rifan. Masih di mute, nak. Oke. Melek banget deh. Nah, tapi dengar nggak Miss Devi suaranya? Oke, Rifan. Putus. Rifan nomor 5, kamu pi-nya pakai berapa ngitungnya? Pi-nya pakai berapa, Rifan? Kamu kemarin ngitungnya pi-nya pakai berapa? 22/7 atau 3,14? Berapa, Rifan? Enggak nge-lag loh. Ini lancar jaya kok. Kamu juga lancar itu? Gimana Rifan? Halo? Oke, kita pindah. Oke, kita pindah ke Lean. Halo Lean. Halo. Hah? Halo. Apa Oh, halo ya. Tolong dagunya jangan ditempelin meja sayang. Nah, biar Miss Devi dengar dengan jelas kamu ngomongnya apa. Oke, Lean nomor 5 itu Lean saat menghitung pakai pi-nya berapa, Nak? 5 yang C apa yang B? 5 yang B. Kamu ngitungnya pakai pi berapa, Nak? Yang mana, Miss? Nomor 5 sayang, nomor 5 yang B sayang. Yang uraian singkat. Kamu ngitungnya kemarin pakai pi 22/7 atau 3,14? Yang bangun. Masih inget enggak? Harusnya masih inget dong. Nomor 5 itu kamu ngerjain pakai pi berapa? 22/7 atau 3,14, Nak? Lali, Bo. Kamu lupa? Lupa, Miss. Kok lupa piye? Miss tanya Vale pakai pi berapa, Vale? 22/7. Kenapa Vale pakai 22/7? Karena ada bilangan yang bisa dibagi 7. Good job. Mana, Nak, yang bisa dibagi 7, Nak? 28. Oke, sip. Good job, Vale. Jadi nomor 5 itu kita menggunakan volumenya 22/7. Ingat, volume tabung itu adalah pororot. Ada T-nya itu T-nya tinggi. Berarti kita pakai 22/7 kali 10 kali 10 kali 28. Ingat, 28 itu merupakan kelipatan 7. 28 bagi 7 berapa, Nak? 4. 4. Sehingga kita tinggal mengalihkan saja. 22 kali 10 kali 10 kali 4. Tinggal kalian kalikan 22 dan 4. Berapa? 22 kali 4 berapa? 88. 88. Nah, nolnya ini tinggal mengikuti karena ada 02 tambah 0. Selesai. Nah, mudah sekali. Gitu ya? Sudah jelas? Itu untuk nomor 5 yang B. Kemudian kita lanjut ke C. Nah, ini kita lanjut ke C ya, Nak ya. Kita lanjut ke C. Ini kemarin juga banyak sekali nih yang menjawab nomor 1. Banyak. Memang banyak sih, lebih dari 3 ya, Nak. Tapi memang Miss suruh menyebutkan 3. Malahan ada yang menyebutkan cuma 2. Jadi nilainya tidak bisa maksimal. Sebutkan 3 sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang tabung. Yang pertama, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang pertama. Jadi ada yang menjawab tabung tidak memiliki sudut.
Harusnya yang benar, tabung tidak memiliki titik sudut. Itu baru benar. Kemudian yang kedua, tabung memiliki 2 rusuk saja. Kemudian yang ketiga, tabung memiliki 3 sisi. 2 sebagai sisi alas dan bawah. Kemudian yang satunya sisi selimut. Kemudian tabung memiliki, tabung terdiri dari 2 lingkaran sebagai alas dan atapnya dan 1 persegi panjang sebagai selimut tabung. Selesai. Itu adalah sifat-sifat dari tabung. Oke, gitu ya. Itu mudah sekali ya. Harusnya ini benar semua sih, nomor 1. Kemudian kita nomor 2, Nak. Tentukan volume bangun ruang di bawah ini. Ini bangun ruang apa, ayo? Ruang balok. Iya, volume balok berarti pelit ya. Nah, kita lanjut menghitung 12 kalikan 13 kalikan 10. Kita menghitung 12 kalikan 13-nya saja. Berapa 12 kali 13? Yuk dihitung. 46. Hah? 156. 156 karena ada 0 di sini, tinggal tambahin 0. Selesai. Oke, Nak. Besok saat kalian menerima lembar jawab PTS jangan kaget dengan nilai bagian C karena Miss Devi pelit nilai. Miss Devi sudah pernah menyampaikan ke anak-anak kalau namanya uraian di situ sudah jelas. Isilah jawaban yang jelas dan runtun. Berarti kalau Miss Devi mintanya seperti itu selalu Miss jelaskan ke anak-anak. Tolong gunakan langkah kerjanya, langkah pengerjaannya. Berarti perkaliannya itu juga dituliskan. Nah, ada yang hanya jawabannya saja. Ya Miss Devi nggak yakin itu ngerjain sendiri. Jadi jangan salahkan Miss Devi kalau Miss Devi itu berburuk sangka sama kalian. Tapi kalau kalian itu mengerjakannya runtut, jelas, tulisannya bisa dibaca, oh berarti dia sudah mengerti. Jadi Nak, besok kalau di kelas 6 itu, di soal uraian, jawabnya itu harus komplit. Karena kalau uraian itu nilainya besar, Nak. Jadi kalau uraian hanya jawabannya tok, hanya ini tok, ini nilainya cuma 1. Jangan kaget. Tapi kalau kalian saat mengisi jawabannya itu komplit, ada diketahui, ditanya, dijawab, rumusnya, letakkan angkanya dengan betul, ada rumus perkaliannya, ada pengerjaan perkalian ini. Wow, itu full dapatnya nilainya 7 dari Miss Devi PTS ini. Gitu ya. Jadi besok silakan anak-anak saat sudah mendapatkan lembar jawab, dicek. Kok aku iso tok nilai segini tuh gimana toh? Oh, ternyata aku nulisnya belum runtut. Oh, ternyata aku nulisnya belum ada diketahui, ditanya, dijawab. Oh, ternyata aku menjawabnya hanya jawabannya tok. Nah, kalian bisa tahu dari situ ya. Miss Devi sampaikan sejak sekarang agar kalian besok di kelas 6 bisa lebih baik lagi. Jadi nilainya bisa maksimal. PTS ini yang nilainya dapat 100 hanya 2 anak saja. Rugby 1, squash cuma 1 doang. Gitu ya. Besok silahkan kalian cek sendiri lembar jawab kalian dapat nilainya berapa. Oke, Miss lanjut ya Nak ya. Nomor 3. Bangun ruang tabung memiliki diameter 56 dan tinggi 25, hitunglah volume. Nah, volume tabung pororot. Sekarang Miss Devi tanya, jari-jarinya berapa di soal itu? R-nya berapa di soal itu? Di soal ada keterangan jari-jari tidak? Rusuknya 28, R-nya 28. Ya, R-nya 28 dapat dari mana Valia? Ya Allah. Ngasih kewalik-walik lagi. 56 dibagi 2. Good. Nah, jadi kalau di soal itu kalian jangan terpaku, oh iki 56 sama 25, 56 itu pasti jari-jari. Tidak. Di sini ada keterangan diameter. Namanya diameter itu 2 kali jari-jari. Sehingga jari-jari itu pasti setengahnya diameter. Ini sudah Miss jelaskan di awal.
Ada loh teman kalian yang ngitungnya itu masih 22/7 kali 56 kali 56. Waduh, lah iki. Sing kleru ki Miss Devi apa sapa ya nek ngene iki ya. Kayak gitu, Nak. Jadi tolong berarti di sini R-nya setengah kalikan 56. 28 cm. Berarti kita tetap menggunakan 22/7 ya, Nak ya, karena 28 itu merupakan kelipatan dari 7. Kita kalikan 28 kali 28 kali 25. Kita sederhanakan. Coret masih 4. Sehingga hasilnya 22 kali 4 kali 28 kali 25. Ini 88 kali 28 kali 25. Nah, di sini maksud Miss Devi itu ini dikalikan pakai bersusun. Nah, 4, 6, 70, nyimpen 16, nyimpen 16, 17, coret 2, 4, 6, 4. Nah, baru letakkan di sini. Kalikan 25. Kalian hitung lagi 2, 4, 6, 4 kali 25. Sekian. Maksud Miss Devi seperti itu. Itu namanya menggunakan cara yang runtut dan jelas. Nggak apa-apa untuk PTS yang semester 2 ini kalian nggak apa-apa. Tetap nanti silahkan kalian kalau sudah mendapatkan lembar jawabannya, kalian koreksi diri kalian sendiri. Besok di kelas 6 ketemu Miss Devi tidak mau ya kalau kalian menjawab hanya jawabannya tok. Gitu ya. Harus yang runtut dan jelas. Gitu ya. Oke ya. Nah, sehingga nomor 3 itu jawabannya adalah 61.600. Apakah ada yang benar jawabannya? Nomor 3. Valia benar nggak? Betul. Oke, good Val. Kayak gitu ya. Yuk kita Miss, nomor 3 jawabannya apa, Miss? Nomor 3 jawabannya apaan? Nomor berapa? Nomor 3. Ini Nak, jawabannya ini Nak. 61.600 Nak. Sudah? Sampun nggih? Kita lanjut nomor 4. Nah, ini juga banyak sekali yang salah, bahkan hampir semua yang salah. Perhatikan Nak, kalau ada soal itu dibaca sampai selesai, dipahami Nak. 4 buah rusuk kubus panjangnya 6 cm. 4 buah rusuk kubus panjangnya 6 cm. 4 buah rusuk panjangnya 64 cm. Nah, atau bisa ini diganti S. Berarti S-nya itu berapa, Nak? 64? 64? Dibagi 4. Berarti rusuknya berapa? 16 cm. Baru kalian cari volumenya. S pangkat 3 berarti 16 pangkat 3. 16 kali 16 kali 16. Hasilnya adalah 4096 cm pangkat 3. Silahkan ditulis dulu. Jadi kalimat 4 buah rusuk kubus panjangnya itu kalian harus paham dulu. Yang dimaksud itu apa? Oh ternyata 4 rusuk toh. 4 rusuk itu panjangnya 64. Lah kalau 1 rusuk itu berapa? Nah seperti itu ya Nak ya. Sudah jelas? Jelas. Silahkan ditulis dulu kalau mau nulis. Pas sekali ya ini ya, kita selesai pukul 9 ini. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ya, sudah selesai ya nulisnya? Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini kemarin ada yang ngisi cuma 2 tok. Ada yang ngisi cuma 3 tok. Tidak semua. Padahal di sini Miss Devi mintanya tunjukkan sisi pada setiap nomor pada jaring-jaring bangun ruang kubus tersebut. Berarti sisinya semua berapa? Kalau yang di arser itu merupakan sisi depan, berarti 6 depan ya. Maka satunya jadi apa? Sisi apa? Sisi samping kanan. Kanan, betul sekali. Sekarang 2 sisi mana? 2 sisi atas. Atas. 3 sisi mana? Samping Kiri. 4 sisi mana? Hayo. belakang.
Belakang, betul sekali. Yang terakhir 5 berarti sisi alas. Ini yang dimaksud Miss Devi. Kalian menjawabnya harus yang rutut. Ada yang jawab cuma 1, 3, 4. Lah itu apa maksudnya? Otomatis nilainya tidak maksimal. Seperti itu ya nak ya. Tahu kan yang dimaksud Miss Devi? Miss Devi Tahu. pengennya kalian jawabnya seperti apa? Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Miss Devi terkait dengan pembahasan soal PTS. Miss harap besok kalau PAS bagian C jawabnya harus komplit. Ada rumus, diketahui, ditanya, dijawab, and then ada langkah perkaliannya. Miss tuh pengen tahu nak kalian cara mengalihkannya tuh gimana. Soalnya ada loh nak teman kalian yang tidak ada pakai perkaliannya, tetapi ternyata geser 1 angka. Kalau namanya matematika geser 1 angka, jawabannya salah apa benar? Hah? Salah apa benar kalau geser 1 angka? Salah dong. Gitu ya nak ya. Jadi Miss tolong mohon kerjasamanya anak-anak. Saat mengerjakan soal matematika, anak-anak harus benar-benar memahami maksud dan tujuan Miss Devi memberikan perintah pada soal itu apa. Kalau misalkan diminta untuk menjawab uraian singkat, ya wes singkat aja jawabnya. 5 kali 5 kali 5 berarti berapa? 125. Udah tulis aja 125. Gitu Miss Devi udah anggap benar. Tapi kalau yang namanya bagian C, jawablah dengan runtut dan jelas. Oh, berarti ini diminta pakai caranya yang jelas dan runtut, urut. Nah, itu berarti kalian juga harus mengerjakan secara berurutan dan jelas. Kayak gitu ya, Nak. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, oke. Pertemuan selanjutnya kita hari Kamis kita akan masuk ke penyajian data karena kemarin kita penyajian data sampai mana ya nak? Diagram lingkaran derajat udah belum? Sudah. Coba dicek dulu. Sudah? Sudah kayaknya, Miss. Waduh, jangan kayaknya dong. Aku takut kalau kayaknya. Udah, Valia? Oke, berarti yang derajat udah ya. Berarti penyajian datanya sudah selesai semua Miss sampaikan. Besok hari, kapan kita ketemu? Hari Kamis Miss akan memberikan latihan soal terkait dengan penyajian data. Silakan anak-anak bisa dipersiapkan. Hari Kamis kita ketemu, kita latihan soal penyajian data. Sudah jelas ya nak ya? Jelas, Oke, Miss. good. Penyajian data besok hari Kamis hanya 1 soal saja, tetapi nah, gitu ya nak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak dan pakai masker kalau keluar rumah ya. Oke, sekian dari Miss Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Bye.